Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث اتق الله حيثما كنت. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, dan berbagai nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga kita hadir untuk menunaikan suatu kewajiban sebagai hamba Allah yang beriman, yakni menunaikan salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam, yakni baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan salawat yang kita baca barusan akan menjadi saksi di hadapan Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kita termasuk umatnya dan layak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa pula khatib mengingatkan kepada pribadi khatib dan jemaah sekalian untuk selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam artian menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ada pesan khusus dari baginda Rasulullah SAW kepada kita umatnya, bahwasanya nanti ada kelompok golongan umatku yang sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Di sisi lain diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar." Surga itu merindukan 4 golongan. Golongan yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dirindukan oleh surganya Allah, yakni talil Quran, orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, orang yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim dan bahkan berusaha menghafalnya, berusaha memahami maknanya, dan lebih dari itu berusaha mengamalkan dalam kehidupannya. Kenapa tidak?
dicantumkan golongan yang pertama oleh baginda Rasulullah SAW sebagai hamba Allah yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pahala bagi hamba Allah yang beriman ketika dia berinteraksi dengan Al-Quran melimpah ruah pahalanya, dan sangat banyak sekali. Dan itu lewat lisan baginda Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, pahala orang yang senantiasa membaca Al-Quran minimal 10 pahala dalam satu huruf. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Rasulullah, "Man qara'a harfan min kitabillah." Barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, falahu hasanah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi'asyri amsalihah. Satu kebaikan itu nilainya 10 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ditegaskan oleh Rasulullah, wala aqul, kata Rasulullah, saya tidak mengatakan alif lam mim harfun. Alif lam mim itu satu huruf. Walakin, kata Rasulullah, akan tetapi alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bayangkan saja, misal kita membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim, itu bagian dari ayat Al-Quranul Karim. Di kalimat Bismillahirrahmanirrahim setidaknya ada 19 huruf di dalamnya. Kalau kita kaitkan dengan hadis tadi, maka kalimat Bismillahirrahmanirrahim setidaknya kita mendapatkan pahala 190 pahala. Baru kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Belum lagi kita membaca surat Manda, suratul Kahfi, surat Yasin, dan surat-surat dalam Al-Quran yang lainnya. Betapa banyak pahala yang disediakan oleh Allah bagi hamba Allah yang selalu berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Maka rugi bagi orang yang beriman tidak membaca Al-Quran di dalam kehidupannya. Minimal satu hari sisihkan waktu 10 menit, 20 menit untuk membuka Al-Quran, untuk dibaca, untuk meraih pahala tadi. Karena baginda Rasulullah mengatakan bagian orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim dalam kehidupannya. Di sisi lain, kabar gembira yang lainnya bagi orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, maka Al-Quran yang pernah dibaca, yang pernah dihafal ketika hidupnya di dunia, nanti akan datang di hari kiamat memberikan syafaat pertolongan kepada orang yang membacanya. Ini pesan ini disampaikan oleh lisan baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW, "Iqra'ul Qur'an." Bacalah kalian Al-Quran itu. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, maka Al-Quran itu akan datang di hari kiamat. Untuk apa? Syafi'an, memberikan syafaat li ashabihi, kepada orang yang membacanya. Betapa ruginya selama kita hidup di dunia umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun belum pernah membuka sama sekali Al-Quran untuk dibaca. Sia-sia umurnya, tidak memanfaatkan umurnya dalam kebaikan minimal untuk meraih pahala lewat baca Al-Quranul Karim. Itulah golongan yang pertama, kata Rasulullah, golongan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua, kata Rasulullah SAW, setelah orang senantiasa membaca Al-Quranul Karim,
Golongan yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hafizil lisan. Orang yang senantiasa menjaga lisannya. Lisannya tidak mudah mencaci maki saudaranya. Lisannya tidak mudah berkata kasar. Lisannya tidak mudah berkata kotor. Lisannya tidak mudah untuk memfitnah saudaranya. Tapi lisannya digunakan dalam kebaikan, digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kata Rasulullah, fungsi lisan itu hanya dua. Yang dicantumkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairat. Maka sampaikan yang baik-baik saja. Pertama, sampaikan yang baik-baik saja. Kata Rasulullah, fungsi lisan ini hanya menyampaikan yang baik-baik. Untuk baca Quran, untuk berzikir, untuk saling menasihati, saling mengingatkan dalam kebaikan. Kalau tidak, kata Rasulullah, kalau tidak bisa menyampaikan kebaikan melalui lisan kita, maka kata Rasulullah, awliyasmut, lebih baik diam. Pilihan yang kedua, diam kata Rasulullah. Daripada mencaci maki saudara, memfitnah saudaranya, berkata kasar kepada saudaranya. Lebih baik diam kata Rasulullah. Daripada mendapatkan dosa, maksiat melalui lisan itu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bahkan Rasulullah menegaskan betul-betul salamatul insan fil hifdzil lisan. Keselamatan manusia tergantung dari lisannya. Kalau lisannya baik, selalu berzikir kepada Allah, maka hidupnya tenang, berkah dalam kehidupannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Golongan yang kedua yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Golongan ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah golongan yang kedua yang selalu menjaga lisannya dalam kehidupannya, yakni wa mut'imil ji'an. Orang yang senantiasa membantu orang yang susah. Orang yang senantiasa membantu orang yang susah. Senang infak, senang bersedekah, senang membantu saudaranya yang susah, senang meringankan beban saudaranya yang susah. Membantu pembangunan masjid. Itu bagian dari amal soleh yang bisa mengantarkan seseorang itu menjadi bagian golongan menjadi ahlu surga. Hartanya betul-betul dimaksimalkan dalam kebaikan. Ilmunya betul-betul dimaksimalkan dalam pemanfaatan pada sesama. Itu bagian dari saling menolong, membantu orang-orang yang belum bisa maksimal kebaikan dalam kehidupannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Itu golongan yang ketiga kata Rasulullah yang dirindukan oleh surganya Allah, yakni orang-orang yang senantiasa suka membantu antar sesama. Golongan yang keempat terakhir kata Rasulullah, wasaimi fi syahri Ramadan. Orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Dan ini mudah-mudahan kurang lebih 4 bulan lagi. Kurang lebih di awal bulan Maret nanti kita sudah menunaikan ibadah puasa. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan bulan Ramadan untuk memaksimalkan amal soleh, melaksanakan ibadah puasa supaya kita
menjadi bagian yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dari empat golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, minimal salah satu di antara empatnya kitalah bagian hamba Allah yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisa melalui berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim, bisa melalui lisannya selalu dijaga hanya dalam kebaikan saja, atau bisa melalui harta, ilmu, tenaga untuk saling membantu antar sesama, atau nanti di bulan Ramadan kita maksimalkan amal soleh kita untuk meraih bagian dari hamba Allah yang sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bisa mampu meraih bagian dari golongan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Barakallahu walaikum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amaru. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, wasi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa ya qadil hajat. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.